Inilah setiap kami Tuhan. Dalam keberadaan hidup setiap kami Tuhan. Hari ini kami boleh berkata di hadapan-Mu bahwa kebaikan-Mu dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Dan apapun yang kami lewati di dalam jalan hidup ini, kami ketahui hari ini Tuhan, bahwa oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada. Dan kami boleh tetap hidup di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore ini, malam ini Tuhan, biarlah Engkau menyatakan diri-Mu buat setiap kami lebih lagi. Berdaulatlah penuh atas hidup kami Tuhan. Kerjakanlah apa yang menjadi mau-Mu atas kami, supaya bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi kami, berikan hikmat-Mu dan pewahyuan-Mu buat kami Tuhan. Supaya tempat di mana sebentar kami duduk, di situ Engkau yang jamah hidup kami, Engkau yang sentuh hati kami Tuhan, yang Engkau perbarui setiap kami, supaya kami memiliki kehidupan yang makin disesuaikan dengan apa yang Kau sudah tetapkan. Dan dalam jalan hidup kami, senantiasa kami dimampukan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Sebab hanya kepada-Mu lah layak diberikan segala hormat, pujian, kemuliaan, dan sanjungan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sore hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya ajak Bapak Ibu terlebih dahulu buka bersama saya dari 2 Timotius Fatsal yang kedua. 2 Timotius Fatsal yang kedua. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai dengan 13. Firman Tuhan berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak melenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya.
Saudara, kalau kita baca bagian ini, tentu saja kita tahu ini adalah pesan yang dituliskan oleh Paulus, saudara. Kita mengerti pada bagian ini kalau kita baca judul perikopnya itu mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena ditulis dengan jelas dikatakan panggilan untuk ikut menderita. Saya percaya tidak akan banyak orang yang suka dengan hal ini, saudara. Kalau misalkan hari ini ada pendaftaran siapa yang mau ikut untuk menderita, saya yakin tidak ada satupun daripada kita yang mau mendaftarkan diri. Karena bagaimanapun penderitaan itu sesuatu yang tidak nyaman dan pasti tidak akan pernah kita cari, saudara. Tapi kita perlu ketahui bahwa Paulus menyampaikan hal ini itu bukan karena tanpa dasar. Dia menyampaikan sesuatu yang benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. So, sebenarnya yang menjadi tujuan daripada Paulus menyampaikan hal ini adalah supaya setiap kita manusia itu menyadari bahwa kedagingan hidup setiap kita itu sangat kuat. Sehingga kalau tidak ada yang namanya penderitaan atau proses itu, maka kita nggak akan pernah jadi seperti yang Tuhan tetapkan. Nah, hari ini kita akan belajar dan kita akan melihat bagaimana Paulus ini menyampaikan sesuatu yang sebenarnya kalau kita mau sadari, dia menyampaikan karena dia sudah ngalami, saudara. Maka kalau saudara baca di Fatsal sebelumnya, bahkan di beberapa Fatsal lain, saudara akan temukan bagaimana Paulus itu dengan lantang dan dengan berani dia berkata, ikutilah omonganku, ikutilah perkataanku. Saudara, hari ini kalau ada orang yang ngomong demikian, pasti kita akan bilang ini orang sombong, ini orang sok-sokan gitu kan. Tapi Paulus berani berkata demikian, kenapa? Karena dia sudah ngalami banyak hal. Dan dia membuktikan bahwa benar apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Sudah bayangin ya, orang yang tadinya punya latar belakang benci dengan pengikut Kristus. Tapi kemudian ketika dia ngalami akan lawatan Tuhan, hidupnya berbalik, saudara. Cuman berbalik kehidupannya ini bukan seperti yang pada umumnya. Banyak orang pengen ngalami Tuhan, pengen pembalikan keadaan, tapi perspektif atau cara pandangnya selalu adalah kalau yang tadinya hutang lunas gitu kan. Kalau yang tadinya sakit sembuh. Kalau yang tadinya usahanya biasa-biasa jadi makmur berlimpah. Enggak salah sih. Tapi Paulus menekankan bahwa pencapaian hidup setiap kita itu bukan di bagian itu. Karena kalau di bagian itu saja sebenarnya itu merupakan sebuah kerugian. Nah, bagian yang Tuhan mau lewat Paulus kita belajar adalah bagaimana dia ini menjalani sebuah perjalanan kehidupan yang menurut saya kalau saya bilang hari ini mungkin gak ada banyak orang yang mau menjalani hidup seperti Paulus, saudara. Karena kita tahu perjalanan hidup Paulus ini gak nyaman, saudara. Ada banyak tantangan di dalam dirinya. Bahkan dia berkata apa? Apapun di depan, mau penjara, mau siksa, mau apapun. Aku gak akan pernah mundur. Yang penting pokoknya aku tuh selesai. Seperti yang Tuhan tetapkan. Dan ini sesuatu yang sulit. Kita tahu loh saudara. Bahwa jelas dalam pelayanannya, dia bukan cuma menderita sesuatu serangan secara rohani. Tetapi fisiknya pun dia ngalami yang gak nyaman. Dan dia berkata, sudah berapa kali aku minta Tuhan cabut duri dalam dagingku. Tapi itu gak pernah terjadi, saudara. Hari ini mungkin kalau ada orang yang ngalami seperti ini, mereka akan berkata, udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan. Katanya Tuhan itu penyembuh, katanya Tuhan itu penyelamat, katanya Tuhan penolong. Mana buktinya? Tapi kenapa kok kita bisa punya cara pandang yang demikian? Karena sekali lagi, keakuan kita ini masih terlalu kuat, saudara. Ini yang perlu kita pahami. Paulus bisa punya cara pandang seperti Tuhan melihat. Kenapa? Karena ego atau keakuan di dalam dirinya itu habis. Benar-benar habis. Maka dia dapat berkata, ikuti omonganku. Sebab dia ngomong itu bukan karena dia sombong. Tapi karena dia ngerti yang aku jalani dalam hidup ini.
itu benar-benar bukan karena kedaginganku. Aku melayani bukan karena kekuatanku. Aku melakukan penginjilan bukan karena aku emosi, bukan karena aku ambisi. Tapi karena Tuhan yang intervensi di dalam hidupku. Tuhan yang memampukan aku. Sehingga dengan lantang dia dapat berkata, ikuti teladanku. Nah hari ini saudara, saya rindu untuk setiap kita ini makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa kita perlu sungguh-sungguh? Karena zaman memang tidak akan pernah menjadi baik. Saudara mungkin tidak suka atau sudah berkata, wah Bapak enggak punya iman. Bukan masalah punya iman atau tidak punya iman, saudara. Tapi untuk menggenapi kedatangan hari Tuhan itu, tidak ada cara lain kecuali setiap kebenaran firman itu harus terjadi. Siksaan, penderitaan, aniaya, ya, itu semua akan terjadi, saudara. Bagian kita adalah hari-hari ini sebenarnya Tuhan itu dengan kasih-Nya mempersiapkan kita. Untuk apa sih? Untuk menjadi pribadi yang kuat di hadapan Dia. Saudara baca dalam kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa beberapa bagian tokoh Alkitab ini, mereka melewati sebuah jalan hidup yang mereka jalani. Baik itu mungkin kalau kita sebut Abraham, kita sebut mungkin Musa, kita sebut Yosua, kita sebut siapapun lah, bahkan Petrus dan Paulus sekalipun. Tapi semua mereka yang dianggap oleh Alkitab sebagai tokoh yang hebat, semua mereka adalah orang-orang yang benar-benar memiliki sebuah iman yang teguh. Iman yang mereka miliki bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang sementara, tapi iman bertahan sampai akhir dalam hidup setiap mereka. Iman tetap kuat untuk tegak berdiri sampai akhir. Itu yang dicari Tuhan atas kita. Kalau saudara baca dalam satu perikop di Perjanjian Baru, ada seorang hakim, ya kan? Di mana hakim itu tiap hari ada seorang janda yang datang untuk minta untuk keadilan, memohon merengek terus saudara. Sampai satu kali hakim ini ngomong, sudahlah daripada aku ini dirusuhin. Singkat cerita hakim ini melakukan apa yang si perempuan ini inginkan. Dan di situ perikop menjelaskan bahwa kita ini harus bertekun. Kenapa? Karena di bagian terakhir daripada perikop tersebut dikatakan bahwa ketika anak manusia itu datang untuk kedua kalinya, apakah ada iman di bumi? Nah seringkali firman ini diasumsikan bahwa ketekunan kita itu kalau kita berdoa mohon sesuatu gitu kan, harus tekun, jangan mundur gitu kan. Makanya nggak ada orang-orang yang kemudian menambahi beberapa ayat lain, salah satunya ya ketoklah maka engkau akan dibukakan gitu kan. Carilah maka engkau akan mendapat. Tapi sebenarnya semua yang kita kenal atau kita kerti hari-hari ini, sebenarnya itu hanya sesuatu yang hanya bersifat sementara. Karena selalu pencapaiannya soal doa yang dirindukan dalam pergumulan harus ada jawaban. Soal yang jomblo pengen punya jodoh gitu kan. Harus berjuang terus, pokoknya jangan mundur, percaya, beriman, pasti Tuhan beri gitu kan. Lupa bahwa sebenarnya yang Tuhan cari adalah iman untuk makin kenal dan tetap dengan sungguh di hadapan Dia. Saudara boleh punya apapun di dalam hidup ini. Saudara boleh doa dan terima jawaban itu. Tapi kalau pada akhir hidup kita tidak punya iman untuk tetap percaya kepada Dia. Sebenarnya itu merupakan sebuah kegagalan yang sangat fatal dalam hidup setiap kita. Sekali lagi saudara, yang perlu digarisbawahi adalah, saudara jangan berpikir bahwa saya ini orang yang anti dengan berkat, anti dengan mujizat. Dalam anugerah Tuhan dan dalam kasih Tuhan. Kita ini harus hidup dalam berkat Tuhan. Kita harus hidup dalam mujizat Tuhan. Karena kalau kita tidak hidup dalam mujizat dan berkat Tuhan, betapa sialnya hidup setiap kita. Tapi kita harus tahu bahwa bukan titik akhir hidup kita di situ. Yang Tuhan cari itu bukan sesuatu yang biasa.
Kalau membuat kita yang miskin jadi kaya, yang hidup sederhana jadi melimpah, itu gampang. Tapi bagaimana untuk kita ini tetap terus memiliki sebuah keteguhan hati yang makin sungguh-sungguh dengan Dia. Itu persoalan yang tidak mudah dalam hidup ini. Nah, sekarang kita lihat dari ayat yang ke-4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Dan ini penting, saudara. Ayat ini berkata, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi pengertian dalam segala sesuatu. Kenapa saya bilang penting? Karena seringkali kita baca firman, tapi kita tidak ngerti, saudara. Ayat yang keempat bicara bahwa prajurit berjuang gak memusingkan diri dengan soal penghidupannya supaya demikian ia berkenan kepada komandannya. Seringkali kita mengambil ayat ini dan kita berkata bahwa sudah tenang aja lah gitu kan. Bahwa Tuhan itu pasti ngatur hidupmu. Tuhan pasti menetapkan jalan yang terbaik. Itu tidak salah. Memang betul seperti itu, saudara. Tapi kita masih ngerti bahwa ada bagian yang kita harus pahami. Di mana kalimat ini berkata seorang prajurit sedang berjuang. Nah, ini ada kata berjuang ini yang seringkali kita lupakan. Perjuangan kita untuk apa, saudara? Karena banyak daripada kita tanpa sadar perjuangan kita sebenarnya untuk aku lagi, untuk diriku lagi. Berjuang bukan untuk apa yang Tuhan mau, berjuang bukan untuk ketetapan yang Tuhan inginkan. Tapi berjuang untuk segala sesuatu yang tujuannya memuaskan diri ini. Akhirnya kalimat selanjutnya nggak akan pernah terjadi. Firman berkata tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Padahal sebenarnya seringkali orang berjuang itu tanpa sadar tujuannya ya soal penghidupannya lagi, saudara. Tekun ke gereja, tanyain, kamu setia sama Tuhan? Setia. Sungguh-sungguh ya sama Tuhan, sungguh-sungguh. Tapi sebenarnya kalau mau diteliti lebih dalam, kesungguhannya, kesetiaannya itu punya tujuan tertentu. Dan kalau ditelisik dan dibuka, ujung daripada tujuan itu, kembali lagi kenyamanan diri. Melayani Tuhan, setia, sungguh-sungguh. Tapi kalau dilihat lagi, punya tujuan lagi, saudara. Tujuannya apa? Bukan memuliakan Tuhan. Tujuannya supaya, ya aku melayani, supaya diberkati. Aku melayani supaya ada jaminan dalam hidupku oleh Tuhan. Jadi kembali lagi, tanpa sadar seringkali hidup ini tidak lagi memuliakan akan Tuhan, melainkan selalu diproyeksikan kepada dirinya sendiri, saudara. Saudara, saya mau beritahu dalam kasih Tuhan. Kalau kita punya pola model hidup seperti ini terus, maaf saudara, sangat mungkin kita akan kecewa dengan apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Sebab Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat, tapi Tuhan itu sedang mengatur setiap kita yang sebenarnya Dia inginkan, sudahlah. Kamu tuh ngerti dan tahulah bahwa apa yang kamu harus lakukan, memang itu bagian dan tugas yang aku percayakan di dalam dirimu. Lebih daripada itu, jangan pernah taruh fokus hidupmu itu pada keakuanmu. Tapi belajar fokuslah pada aku. Tapi itu gak gampang, saudara. Jujur gak gampang. Ayat berikutnya lebih berat lagi, saudara.
Dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Banyak kali tanpa sadar, yang menjadi tujuan kita sebagai orang Kristen ikut Tuhan itu apa? Mahkotanya itu. Tapi kita nggak pernah mau mengikuti akan aturan, cara mainnya Tuhan. Maka di sini yang sering kali saya dapati, orang itu banyak kali gagal, saudara. Kenapa gagal? Karena memimpikan sesuatu yang memang itu tidak salah. Karena pada waktunya pasti akan diterima. Seorang olahragawan yang berjuang, yang menerima juara, pasti akan terima mahkota itu, betul. Tapi jangan lupa, ada yang namanya aturan permainan. Nah ini sesuatu yang kadang-kadang kita ini mesti sadar loh saudara. Hidup ini milik Tuhan. Saudara mau suka nggak suka, saudara mau protes model apapun. Mimbar ini saya menjadi saksi buat setiap kita malam hari ini. Saya sampaikan dengan tulus hati. Percayalah saudara. Bahwa Tuhan itu yang akan menang atas hidup kita, itu sudah pasti. Saudara mau buat model apapun, saudara mau mempermainkan Tuhan dengan cara apapun, endingnya tetap Dia yang akan menang atas hidup kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Saya waktu baca firman ini, saya tuh bilang begini, Tuhan, memang ngiring Engkau, ngikut Engkau, itu makin tidak mudah. Kadang-kadang ada hal-hal kecil yang kadang-kadang saya bilang ini cuma barang sepele. Tapi itu bisa merusak segala sesuatu yang ada di dalam hati ini. Bicara sikap hati, jujur saudara, berulang kali saya juga sampaikan. Sikap hati itu sesuatu yang memang paling sukar. Untuk kita ini benar-benar bisa benar di hadapan Tuhan. Makanya jangan salahkan Tuhan kalau selalu ada hal yang Tuhan izinkan terjadi. Yang sejujurnya Dia selalu akan memperlihatkan kepada setiap kita. Betapa liciknya hati ini. Betapa kotornya akan sikap hati kita ini. Beberapa hari yang lalu, saya pesan makanan online, saudara. Lewat online saya pesan. Lalu kemudian karena saya mau mempersiapkan sesuatu, jadi saya nitip ke Iwan. Saya bilang, Wan, ini nanti ada apa yang kirim makan, ya. Saya lupa waktu itu GrabFood apa GoFood, saudara. Nah, ini uangnya, nanti tolong dibayar. Nah, saya bilang ini sudah lebih. Ya, jadi kalau tarifnya sekian, itu sudah saya lebih, kalau nggak salah saya lebih 10.000, saudara. Dan memang, ya enggak tahu ya, Tuhan ajar saya seperti itu, saya enggak minta saudara ikut-ikut saya. Ya, tapi saya diajar Tuhan seperti itu, jadi kalau mau pesan online lah, naik taksi online lah, atau bahkan bayar parkir sekalipun, saudara saya itu biasakan selalu gini, Tuhan, aku nih harus kasih berapa. Itu menjadi sesuatu yang saya mau biasakan itu. Jadi kalau tarif parkir umumnya 3.000, ya kadang-kadang Tuhan suruh kasih 10.000, ya kasih 10.000. Kadang-kadang suruh kasih 20.000, ya saya kasih. Tapi bukan berarti terus mau sok-sokan, mau boros, enggak saudara. Cuman belajar ngikuti aja lah, Tuhan maunya apa, Roh Kudus tuntun seperti apa, itu aja. Nah sama pesen makanan waktu itu saya juga, ya sudahlah, oke tambah sekian. Sudah? Ya udah pesen ban, habisnya sekian, ini sudah lebih. Oke Pak, sudah. Saya sambil mempersiapkan sesuatu dan saya mandi saudara. Setelah mandi saya buka WA, Iwan WA saya. Pak, ini ternyata kurang Pak. Gitu kan. Ini ongkosnya belum gitu kan. Loh saya mikir kok bisa belum ongkosnya. Saya buka lagi order saya saudara, itu kan ada istilahnya kan detailnya ada ongkos berapa, delivery fee berapa, ya kan terus apa-apalah pokoknya macam-macam di situ, termasuk potongan harganya kan ada di situ. Singkat cerita akhirnya rupanya si pengantar ini entah mungkin salah lihat atau apa saya juga tidak tahu. Ya.
Rupanya Iwan bayarnya lebih, 30.000 saudara. Jadi sudah dilebihin 10.000, masih tambah 30.000 saudara. Dia terima 40.000. Jujur saudara, manusia itu tetap manusia yang harus berproses. Saya waktu tahu itu, saya bilang, ini Iwan ini gimana sih gitu kan. Langsung saya balesin WA dia, saya bilang, nih dibaca lagi. Orang sudah tak kasih tahu loh, ngomel saya saudara. Sampai akhirnya saya ke depan, saya ketemu dia, saya bilang, loh gue ini piye Tuhan? Tak omongi, ini saya, wah, lo orangnya minta Pak ngeyel lo Pak, lo kan gue bisa mocol, bilang gitu. Udah, saya ambil makanannya, saya pulang saudara. Saya pulang, hati saya tuh gak enak, saudara. Jujur. Sesuatu di dalam hati ini rasanya nih ya marah ya dan lain sebagainya campur aduk. Sampai apa yang saya mau kerjakan itu seolah-olah sepertinya lupa semua saudara. Karena fokus pada soal ini saudara. Nah, akhirnya konsentrasi saya buyar, saya taruh makanan itu di meja, saya duduk di meja makan itu. Nggak makan sih saudara, saya tunggu. Karena saking kesel ya saudara. Saya duduk. Saya bilang, Tuhan, kok hatiku kayak gini? Tiba-tiba Roh Kudus bilang, memang punya hati yang murni itu gak gampang. Kamu tuh loh, cuman 30.000 kok marah. Dan Tuhan bilang, emang 30.000 buat kamu miskin. Terus kamu gak bisa makan seminggu, sebulan. Hanya soal kayak gitu loh. Kamu ikuti emosimu. Dan kamu berpikir, wah bener kok. Wah aku enggak salah. Memang saya sempat protes. Dalam jalan pulang sambil bawa makanan tuh dalam hati gini. Lu wong wis tak luwihi loh Tuhan. Sudah tak lebih kok ijek kurang ajar gitu loh. Ya Tuhan bilang, ternyata hatimu enggak baik. Saya duduk sesaat. Saya bilang, iya Tuhan ya. Ternyata aku ini enggak baik loh. Cuman masalah uang 30.000, marah-marah ke Iwan. Bahkan saya sempat mikir waktu itu, ini tak kasih bintang 1 aja ini. Ya kan? Kalau perlu selain bintang 1 karena masih ada waktu untuk chatting ke dia kan saudara sekian menit kan. Saya mau ngomel ke dia. Tapi puji Tuhan saudara saya enggak lakukan itu. Tapi jujur sesaat itu ya, saya tuh bilang begini, kok bisa ya Tuhan? Masalah begini yang sepele loh saudara. Jujur, sampai saya tuh renungkan sekian waktu di tempat duduk di meja makan itu saya bilang, padahal biasanya aku nih misalkan pergi ya ke bandara, naik pesawat atau ke stasiun naik kereta. Kadang-kadang saya melihat cleaning service, Tuhan gerakkan untuk kasih 50.000, 100.000, ya saya kasih saudara. Tapi kenapa hari itu yang cuma 30.000, seolah-olah emosi saya itu memuncak. Saudara. Dan Tuhan cuma bilang begini, nak, memang gak gampang melihat semuanya itu dengan cara seperti aku melihat. Kamu kan gak pernah berpikir, mungkin si sopir itu hari itu memang perlu uang tambahan. Yang ketika aku melihat itu, ya aku melihat kamu sebagai hambaku tak pakai kamu. Jadi alat untuk misalkan dia punya utang, ya paling enggak bantu nutupi utangnya gitu kan. Tiba-tiba saya bilang, iya Tuhan. Sering kali kita sebagai manusia ini, keakuan kita ini terlalu kuat. Yang pada akhirnya kita tidak berani lagi melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau. Melainkan ketika kita melakukan sesuatu, kita selalu berpikir imbal baliknya buat hidupku itu apa. Keuntungan buat hidupku apa. Kalau nggak ada keuntungan nanti dulu. Tapi bagian ini saudara, kalau sudah baca ayat yang keempat dan kelima, jelas firman berkata. Seorang prajurit itu harusnya cuma berjuang aja. Dan percaya bahwa semua perjuangannya itu pasti akan memperoleh buah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan.
Demikian juga dengan seorang olahragawan, ketika mengikuti setiap cara main dan aturan yang ada, pasti pula mahkota itu akan diterima. Saudara. Hari ini saudara, satu yang saya mau untuk saudara ingat terus. Dan ini menjadi penutup buat setiap kita, saudara. Di ayat yang pertama dikatakan demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kalau di terjemahan yang baru saudara, dikatakan demikian. Sebab itu anakku, jadilah kuat oleh anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Ingat saudara, hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita sadar bahwa hidup ini anugerahnya, maka sebenarnya kita nggak pernah berani kurang ajar sama dia. Kita nggak pernah berani yang namanya melawan dia. Kita tidak pernah berani yang namanya, walaupun mungkin tidak secara fisik, tetapi kita melukai akan hatinya. So, sebenarnya kalau kita sadar bahwa hidup ini hanya karena anugerah dan kasih karunia, kita akan tahu bahwa semua yang kita jalani dalam hidup ini harus selalu berkaca daripada pihak Tuhan. Dan yang luar biasa di perikop ini saudara, dikatakan di ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Luar biasanya Tuhan buat hidup kita, saudara. Semua kita ini unik. Cara pandang kita berbeda-beda. Karakter kita berbeda-beda. Sifat dasar kita berbeda-beda. Cara tangkap kita pun berbeda-beda, saudara. Bahkan menjalani hidup ini kita selalu juga punya pola yang beda. Sekalipun kita mungkin dilahirkan kembar begitu kan. Yang katanya kembar satu telur gitu kan. Tetap pasti punya keberbedaan. Tapi kenapa saya sampaikan ini? Yang luar biasa adalah dalam setiap keberbedaan hidup kita. Firman berkata apa? Dia tetap setia. Yang artinya kasih itu tidak akan pernah pergi dari hidup setiap kita. Seunik apapun kita, serewel apapun hidup setiap kita, tetap dia setia atas kita. Kenapa dia setia? Sebab ketika dia naik ke surga, firman berkata apa? Dia berkata, aku akan kembali ketika aku sudah mempersiapkan tempat nanti bagimu. Dengan kata lain sebenarnya Tuhan pergi ke surga kembali kepada Bapa itu mempersiapkan tempat buat siap kita. Selama kita ditinggalkan dalam tanda kutip, sebenarnya kita ini kan tidak ditinggalkan. Karena dia memberikan rohnya yang kudus buat setiap kita. Kenapa dia berikan rohnya yang kudus buat kita? Karena dia tahu kalau kita tidak ada yang menuntun, nggak ada yang menolong, kita nggak akan pernah sampai tempat di mana dia sudah siapkan buat kita. Maka dia mengasihi kita secara total. Dengan cara apapun hidup kita tetap dia mengasihi kita. Kenapa? Karena dia sudah siapkan tempat buat kita. Yang kelak pada waktunya dia ingin melihat setiap kita sampai pada tempat yang dia sudah siapkan. Sehingga dia dapat berkata, hai engkau hambaku yang setia, tinggallah bersama dengan aku selamanya. Karena itu yang menjadi kerinduan dia. Jadi kita mesti ngerti kenapa kok dia selalu buat kita melewati sebuah pembentukan dalam hidup ini. Karena dia tunggu kita. Dan dia tidak ingin ada satupun daripada kita yang berhenti di pertengahan perjalanan.
Dia tidak ingin ada satupun daripada kita yang mundur. Dia tidak ingin ada satupun daripada kita yang kemudian kecewa dan meninggalkan dia. Maka firman berkata, sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia sudah menyiapkan tempat buat kita. Yang pada waktunya itu menjadi kerinduan yang dinantikan oleh dia. Untuk kita sampai seperti yang dia kehendaki. Saya berdoa buat Bapak Ibu malam hari ini. Yuk sama-sama belajar makin menghormati Tuhan kita, saudara. Belajar untuk kita ini makin menghargai akan Dia. Kita nggak pernah tahu hidup kita akan sampai kapan. Tadi waktu mulai ibadah saya terima pesan. Sebagian besar kita tahu seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Yusuf Roni, saudara. Pendeta senior, pendeta sepuh, saudara. Hari ini dia dipanggil Tuhan. Ketika saya baca itu, saya bilang, Bandi semua kita pun akan menghadapi hal yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah kita selesai seperti yang Tuhan mau? Dan itu pilihan loh, saudara. Pilihan. Maka saya malam hari ini saya rindu supaya saudara itu makin mengerti. Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita lewat proses bukan karena dia jahat. Percayalah tidak pernah punya maksud jahat. Tapi karena dia tahu lewat apa yang kita harus lewati itu. Kita akan jadi seperti yang dia sudah tetapkan. Percayalah saudara. Percayalah. Dia mengasihi kita. Dan dia setia atas hidup kita. Tutup Alkitab saudara. Yesus. Yes Tuhan.